Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Paujan dengan nomor induk mahasiswa 85751636. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi telinga manusia. Berdasarkan gambar telinga yang telah disediakan, telinga merupakan salah satu indera terpenting yang membantu kita mengenali suara di sekitar. Tidak hanya untuk mendengar, beberapa bagian telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Secara umum, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam, yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi berbeda, namun saling bekerja sama. Telinga luar. Bagian pertama yang kita lihat adalah telinga luar. Struktur dan fungsinya meliputi yang pertama daun telinga. Daun telinga berbentuk seperti corong yang tersusun dari tulang rawan. Fungsinya adalah mengumpulkan gelombang bunyi dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya ke dalam telinga. Bentuknya yang melengkung membantu memfokuskan suara agar lebih mudah diterima. Yang kedua, saluran telinga. Bunyi yang sudah terkumpul kemudian bergerak melalui saluran telinga. Saluran ini dilapisi oleh rambut halus dan kelenjar serumen yang menghasilkan cairan telinga. Serumen berfungsi melindungi saluran telinga dari debu, kotoran, dan mikroorganisme. Yang ketiga, gendang telinga. Saat gelombang bunyi sampai di ujung saluran telinga, ia mengenai gendang telinga, sehingga gendang bergetar. Getaran inilah yang menjadi awal proses penerusan suara menuju telinga bagian dalam. Telinga tengah. Setelah gendang telinga bergetar, getaran tersebut masuk ke telinga tengah, bagian yang berisi 3 tulang kecil yang disebut ossicle. 3 tulang tersebut adalah: pertama, tulang martil. Tulang martil melekat pada gendang telinga. Ketika gendang bergetar, tulang martil akan ikut bergerak. Kedua, tulang landasan. Getaran dari tulang martil diteruskan ke tulang landasan sebagai penghubung rangkaian. Ketiga, tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi adalah tulang terkecil di tubuh manusia. Tulang ini meneruskan getaran ke jendela opal yang merupakan pintu masuk ke telinga dalam. Selain ketiga tulang ini, terdapat juga saluran Eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsinya adalah menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Itulah sebabnya ketika kita naik pesawat atau berada di daratan tinggi, ketika kita terasa berdenging dan otomatis menelan ludah dapat membantu membuka saluran Eustachius. Secara keseluruhan, fungsi telinga tengah adalah meneruskan dan memperkuat getaran bunyi dari gendang telinga sebelum masuk ke telinga dalam. Yang terakhir, telinga dalam. Bagian terakhir adalah telinga dalam, yang merupakan bagian paling kompleks dari sistem pendengaran. Yang pertama, ada koklea atau rumah siput. Koklea adalah struktur terbentuk spiral seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat cairan dan ribuan sel rambut kecil. Ketika getaran yang diperkuat oleh tulang sanggurdi masuk ke koklea, cairan di dalamnya bergerak sehingga sel-sel rambut menekuk dan memicu sinyal listrik. Sinyal ini diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Yang kedua, saraf pendengaran. Saraf ini berfungsi membawa informasi suara dalam bentuk impuls listrik menuju otak. Otak kemudian mengolahnya sehingga kita dapat membedakan berbagai jenis suara, seperti musik, percakapan, maupun suara lingkungan. Yang ketiga, 3 saluran setengah lingkaran. Selain untuk mendengar, telinga dalam juga berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh.
3 saluran setengah lingkaran berisi cairan yang bergerak ketika kepala bergerak. Gerakan cairan ini memberi sinyal pada otak mengenai posisi tubuh sehingga kita mampu menjaga keseimbangan saat berlari, berjalan, dan menoleh. Fungsi keseluruhan telinga dalam adalah mengubah getaran bunyi menjadi impuls listrik dan mengatur keseimbangan tubuh. Proses mendengar dapat disimpulkan sebagai berikut. Gelombang bunyi, daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, koklea, saraf pendengaran, dan otak. Otak kemudian memproses sinyal tersebut menjadi suara yang kita kenali. Demikian penjelasan lengkap mengenai struktur dan fungsi telinga manusia. Melalui gambar ini, kita dapat memahami bahwa proses mendengar bukanlah proses sederhana, melainkan melibatkan kerjasama banyak bagian telinga untuk mengubah gelombang bunyi menjadi informasi yang lebih bermakna. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.